Apa ada filosofi kayak apa misalnya mendasari kok Anda bisa start duluan di mana orang lain pada tidur gitu? Ya, memang dalam sebuah usaha kita harus menjadi pembeda Pak Made. Artinya dalam artian untuk menjadi pemenang kita harus memiliki perbedaan, tentunya perbedaan yang positif. Nah, di sini saya ingin menyampaikan di masa pandemi seperti ini, ya di masa pandemi tentunya kegiatan namanya aktivitas sehari-hari agak berkurang. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan atau memiliki sebuah logika bisnis. Punapi Gatre, ketemu lagi dengan Rasta Made berbagi literasi di Rama Bali. Kali ini kita berjumpa seorang tokoh inspirasi, Bapak Gede Janardana, luar biasa ya. Kita jumpa dengan beliaunya untuk menginspirasi kita. Beliau seorang owner dan sekaligus juga direktur di LPK HI. Nah, ini sebuah LPK yang luar biasa. The best lah untuk di Bali yang sekarang kita berkompromi deh berkompromi cerita. Oke, Deh, boleh cerita deh gimana latar belakang kemudian jatuh bangunnya dalam hal membangun LPK ini sehingga segede sekarang. Saya dengar kan pusatnya ada di Singaraja, kemudian saat ini Februari buka di Denpasar, kemudian nyambung lagi ada di Lombok. Nah, ini kan sebuah pengembangan yang luar biasa, apalagi di era pandemi sore ini. Ada punya cerita yang bisa kita bagikan dengan teman-teman di Rama Bali. Selamat pagi pemirsa Rama Bali TV. Tentunya senang sekali baru pertama kali saya gabung dengan di sini dan didampingi moderator yang begitu inspirasi bagi saya pribadi. Jadi nama saya Gede Janardana, kebetulan saya adalah pemilik dari LPKHI, di mana LPKHI juga ada beberapa subunit usahanya yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatannya. Di situ ada namanya LSP. Saya juga adalah ketua Dewan Pembina dari LSP. Ada LSP-nya berarti deh. Ada. Wah, include bener. Berarti kalau latihan di LPK-nya HI sekaligus kompetensi sertifikatnya ada langsung didapatkan. Oke. Jadi, hebat deh. Oke, lanjut ceritanya. Jadi LSP lembaga, jadi banyak sekali anak didik kita ini memiliki sebuah namanya quality yang bagus, kualitas yang bagus, namun mereka tidak certified ceritanya. Ya, artinya sudah certified-nya sudah bagus, sekarang tentunya harus ada di sertifikasi. Jadi ada bukti otentik yang harus mereka pegang. Ada bukti otentik. HI ini nyiapin itu ya. Menyiapkan bahwasanya anak didiknya ini tidak saja menjadi tenaga SDM yang memang benar-benar katakanlah berkualitas, juga bersertifikasi yang nantinya akan digunakan di seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Oke, hebat. Itu sekilas HI ya. Nanti kalau ingin tahu lebih banyak di set di HI. Tapi hari ini kita berbicara tentang figur inspirasinya seorang Gede Janardana. Bagaimana Pak Gede ini membangun corporate semacam ini, gimana trik-triknya gitu loh deh, trik-triknya. Apakah ada logika bisnis yang bisa kita ceritain ke teman-teman? Ya, tentunya memang dalam melakukan sebuah usaha ya, yang kita mungkin disebut dengan logika bisnis yang tentunya kita kedepankan. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Made, bahwasanya dalam membangun sebuah bisnis atau usaha, semua bidang tentunya ada aspek-aspek yang kita pertimbangkan Pak Made. Katakanlah kayak tadi saya sudah menyampaikan tentang LSP, lembaga sertifikasi profesi, kemudian juga nantinya ada sertifikasi kepelautannya. Nah,
Jadi yang pertama yang menjadi acuan dalam melakukan sebuah usaha itu kita sebut dengan performanya, Pak Ade. Oh ya, Jadi oke. Berarti aspeknya- performan kayak gini contohnya ya, kalau kita bangun hotel dan kapal pesiar, berarti harus performan hotel dan performan kapal pesiarnya. Benar Nah, berarti kelihatan betul gitu ya. Itu jadi yang menjadi tolak ukurnya bahwasanya kalau kita membangun sebuah usaha, kita harus ada performanya. Nah, mungkin dari kita sendiri dulu dari pribadi karena kita bergerak di bidang pariwisata, di bidang hotelier, performan yang ada itu adalah dari diri pribadi, bagaimana kita cara menampilkan diri kita sendiri dan tentunya itu harus menjadi ya sebuah sumber inspirasi juga buat guru terutama. Jadi guru juga harus mengikuti namanya Profil personal. Profil Nah, dari profil personality personal. Berarti cocok ya penampilannya Gede sekarang ini kan elegan banget. kayak hotel. Jadi kayak orang-orang direktur hotel harus demikian dan tentunya ke siswanya. Mungkin bagi siswa artinya kenapa mereka harus berdasi, harus menggunakan seragam. Nah, sekilas kelihatan performan itu hanya dalam sebuah bentuk physically, namun di situ ada nilai. Seandainya misalkan mereka bahkan katakanlah ini name tag kenapa harus di sebelah kiri gitu loh. Sebelah kiri ini adalah performan. Nah, pada saat nantinya dia di hotel, seandainya pun di kanan, mereka harus mengikuti aturan SOP yang ada di tempatnya. Jadi performan number one itu ya. Performan number one. Jadi penampilan jangan sampai saat saya kuliah di HI performanya ini mereka kaku. Jadi pada saat dia di hotel, ala misalkan di restoran ala Mansu style, kita harus gunakan ala Mansu style. Nah, disitulah mereka anak didik ini harus performance saya harus saat ini saya bekerja di Hard Rock Cafe yang lebih stylishnya ke friendly. Di situ dia harus bisa menunjukkan ke penyesuaian. Ya, nah, itulah performan di mana pun kita berada. Jadi one step performan. Berikutnya ada step kedua. Nah, tentunya kalau tadi kita bilang performan penampilan baik itu secara penampilan fisik ataupun yang visible yang tidak bisa kita lihat. Nah, seperti Pak Made dari sekilas sudah saya performanya udah lihat orangnya dari cara quality talk. Nah, itu adalah bagian performan juga. Ya, quality talk pembicaraannya Pak Made dalam artinya membuka ini sudah akan malah dibalik kelihatan. Nah, seperti itu maksudnya. ada Jadi itu disebut dengan performan. Jadi lawan bicara kita juga akan mengetahui kualitas dari apa yang kita lakukan. Nah, itu yang menjadi sebuah first impression, itu yang akan menjadi tolak ukur dalam sebuah usaha ini akan berjalan atau tidaknya. Nah, tadi yang kedua baru kita pelayanan atau service. Nah, jadi saya berharap pemirsa setelah membangun nantinya sebuah usaha, mungkin yang menjadi prioritas itu adalah yang menjadi artinya tolak ukur sebuah usaha itu berjalan. Ada fondasi performan itu baik secara visible yang bisa dilihat ataupun secara nyata itu harus menjadi sebuah acuan. Baik itu profil company-nya, performanya, kemudian profil personality yang ada di dalamnya. Benar, itu kan ini sebagai fondasi gitu deh ya. Nah, berikutnya baru service. Baru servisnya pelayanan, baik pelayanan nanti dari personalnya juga, pelayanan dari nature-nya juga. Dari nature, dari manajemennya, dari semuanya. Nah, di situ akan masuk lagi. Jadi saat dia adik-adik kita masuk, setelah apalagi performan zaman Instagramable, mereka lebih suka artinya mengupload kegiatan sehari-hari. Nah, saatnya kita menunjukkan pelayanan. Nah, di sini guru karena kita sekolah kapal pesiar dan perhotelan, jangan sampai pelayanan itu mereka menganggap murid itu bukan customernya. Jadi kita kebalikan. Kalau selama ini mungkin kita harus hormat atau respect dengan siswa. Kalau sekarang kita harus menyenangkan siswanya. Berarti ada identifikasi dan analisis integritas identitas dari sebuah customer. Ya, customer kita untuk kita layani lebih optimal karena kita menjadi modelnya. Jadi jangan sampai anak didik kita misalkan menanyakan kertas untuk difotokopi, minta penghapus, kita langsung kurang nyaman. Betul. Karena itu akan memiliki implikasi di saat mereka di dunia kerja. Mereka akan teringat seorang siapa gurunya itu ditanya marah, dia akan nanti melakukan hal yang sama di dunia industri. Nah, jadi pelayanan yang maksimal dengan mengenal atau identitas
integrity dari customer kita. Customer itu. Oke, luar biasa tahap yang kedua loh. Ya, itu. Tahap ketiga nih kita bicara nih. Jadi performanya sudah bagus, baik secara fisik, kemudian secara visible, kemudian pelayanannya. Namun kurang pas, kurang mantap kalau tidak ada achievement. Tidak ada sebuah pengakuan, pencapaian. Perlu sebuah usaha itu, makanya di beberapa usaha, misalkan Bank BNI sebagai bank penghasil, misalkan laba HI lah, kalau HI itu, adalah misalkan the best goalnya itu ya. Kalau HI achievementnya sebagai lembaga berprestasi yang langsung diberikan awardnya itu oleh Bapak Menteri, berarti kita sudah mendapatkan pengakuan. Jadi nah, pengakuan itu sekarang yang harus dilakukan oleh HI supaya tiap tahunnya termasuk oleh corporate mana saja gitu kan. Benar sekali. Jadi yang tadi resepnya itu bukan untuk HI saja dong, tapi untuk inspirasi bagi teman-teman yang bangun corporate. Ya, corporationnya apa saja. Oke, fondasi jelas, kemudian service. Selanjutnya adalah achievementnya, itu pencapaiannya harus ada yang dikenal, makanya sangat kita dimanapun para pemirsa dalam bangun sebuah bisnis usaha, kalau sudah ketiganya itu kita dapatkan niscaya, artinya kegiatan yang dilakukan itu berjalan meskipun di masa pandemi seperti ini. Ya, oke, kali ini kita bicara pandemi nih. Kalau tadi langkah masih ada enggak tahap keempat yang tadi? Kenapa? Angka keempatnya masih ada enggak? Nah, kalau kita tadi kan stepnya nih, foundation, service, kemudian achievement. Nah, selanjutnya langkah keempat ada enggak? Biasanya apa yang harus kita lakukan di sini tentunya kita bersifat, kalau memang kan kita pencapaiannya sudah kita lakukan, tentu untuk memaintain dan jangan pernah untuk berada dalam posisi nyaman itu. Kita harus bisa berada, misalkan HI misalkan pencapaiannya itu sudah didapatkan, berarti harus ada sebuah inovasi-inovasi sesuai dengan zaman kekinian, dalam hal ini pandemi itu sendiri. Oke, hebat. Kita seruput dulu kopi ya. Kalau kopi dulu, seruput. Artinya luar biasa Pak Gede. Tuh. Ya, oke, berarti segmen 1 kita udah mantap deh, kita dapatkan menggali, belum bercerita tentang jatuh bangunnya atau apa ya. Nanti kita next time punya itu. Sekarang kita lihat di era pandemi ini di beberapa LPK itu banyak persoalan-persoalan internal yang justru katakanlah ada yang sampai pindah adalah sampai nggak beroperasi, ada sampai rumahkan karyawan. Nah, itu ada nggak yang di corporationnya dia yang kelola saat ini? Nah, malah di masa pandemi ini kita kebalikannya. Di masa pandemi inilah kita ada subunit usaha yang dibangun di masa pandemi, seperti lembaga LPKHI yang ada di Denpasar. Bukannya justru di Februari pandemi ya. Makanya kita cari inspiratornya saat ini karena ada sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa dari yang di luar gitu. Dari yang luar. Oke, next, gimana lagi ceritanya? Jadi di masa pandemi ini, pada saat orang mungkin ya katakanlah menyetop semua kegiatannya dengan alasan tertentu karena pandemi, malah saya pribadi sebagai pemilik dari LPKHI ada beberapa subunit usaha memang di launching di masa pandemi, seperti LPKHI yang ada di Denpasar dan juga lembaga diklat kepelautan AMI yang ada di Lombok. Nah, artinya saya ingin berbagi buat teman-teman bahwasanya di masa pandemi seperti ini ya, ada beberapa hal yang harus kita menjadi sebuah acuan dalam mengembangkan sebuah bisnis. Di samping tadi disampaikan performance, kemudian ada pelayanan, kemudian ada pencapaiannya. Nah, ada yang lebih kita bilang kita harus mengikuti masa kekinian, ya, karena ya kalau boleh kita flashback ke belakang, zaman dulu mungkin ada sebuah merek kamera mungkin yang tadinya ngetop sekali karena dalam perjalanan waktu tidak bagus di saat sekarang. Begitu juga dulu misalkan pada saat media cetak di saat zaman pandemi saat ini kurang berjalan
begitu seperti sebelumnya. Dan banyak hal-hal yang tadinya populer di masa saat itu ternyata tidak Berarti populer. dia ngambil ilmunya mencuri, bukan mencuri sih, karena kita bilang mencuri, mengadaptasi dan adaptasikan, ATM lah, semacam orang sekarang kan, amati, tiru, modifikasi dari konseptual di mana beberapa produk dulu ada, sekarang tiba-tiba nggak ada, dikarenakan mereka tidak gini, adaptif lah. Tidak adaptif dan tidak berkreasi terhadap kekinian, di masa pandemi di mana orang-orang pada tidur gitu, kemudian berkeluh kesah, kan? Kemudian sebuah corporate itu harus memberhentikan pegawai, kemudian di corporate yang dipegang sebagai seorang owner, sebagai seorang director juga malah membuka peluang-peluang di mana orang lain bisa masuk. Itulah. Nah, bahkan nanti kalau sudah ada corona itu berlalu, ini sudah orang pada redakan. Apa ada filosofi kayak apa misalkan yang mendasari kok Anda bisa start duluan di mana orang lain pada tidur gitu? Ya, memang dalam sebuah usaha kita harus menjadi pembeda, Pak Made. Artinya dalam artian untuk menjadi pemenang kita harus memiliki perbedaan, tentunya perbedaan yang positif. Nah, di sini saya ingin menyampaikan di masa pandemi seperti ini, ya di masa pandemi tentunya kegiatan namanya aktivitas sehari-hari agak berkurang. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan atau memiliki sebuah logika bisnis, kita harus tahu customer kita, marketnya seperti apa ini. Nah, pada saat sekarang saya melihat customer service kita, customer kita yang kita arah itu adalah kebanyakan mereka tidak melakukan aktivitas. Nah, pada saat itulah, pada saat mereka tidak melakukan aktivitas, HI muncul dengan lembaga diklat AMI, Asta Maritim Indonesia ini. Jadi mereka bisa memproses sertifikasinya secara online. Jadi bisa dibayangkan pada saat mereka tidak ada sesuatu yang dikerjakan karena mereka mungkin dirumahkan, mereka masih bisa melakukan, oh ini saatnya saya merevalidasi, memperpanjang katakanlah seperti paspor, kemudian BST, saat inilah mereka saat yang tepat merevalidasi. Ya, luar biasa. Jadi kita sudah berbagi banyak deh. Nanti suatu waktu kita bisa eksplor lagi ya deh ya. Nanti kita sudah bicara fondasi bisnisnya kayak apa dibangun, kemudian gimana bangkit di era pandemi saat orang lain tidur, ini sudah berlari loh ya. Sudah berlari saat orang lain baru jalan, ini mungkin sudah segmennya sudah kecapek. Oke, demikian ngobrol asik dengan tokoh inspirasi kita di mana dalam edisi Rasta Made berbagi literasi tentang sebuah value. Sampai jumpa next time. Oke, selamat. SMK bisa, SMK hebat gitu. Kalau yang ada di SMK ya. Tetapi salam kita sekarang ini adalah salam sehat dan luar biasa. Terima kasih Pak Gede Janardan. Terima kasih Pak Made atas kunjungannya tentunya nih. Terima kasih. Silakan.